until the end of time. 지금 난 간절히 원해 한 조각의 peace of mind. 포기하고 싶은 꿈 천천히 오래 걷고 싶어 until the end of time. 지금 난 Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Pernah nggak sih kalian scroll TikTok? Niatnya cuma 5 menit, malah kebablasan sampai 1 jam. Atau mau cari referensi di ChatGPT, tapi ujung-ujungnya malah copy paste tugas sampai selesai. Jujur, hampir semua mahasiswa pasti pernah ya ngalamin kayak gini. Kebiasaan sepele ini memicu fenomena brain rot yang bahkan terpilih sebagai Word of the Year 2024 oleh Oxford University Press karena dinilai sangat relevan nih dengan kondisi yang sekarang. Apalagi di era AI generatif ini. Serba instan, mulai dari bikin presentasi, rangkum jurnal, sampai bikin caption. Pertanyaannya, apakah kemudahan AI ini membuat kita makin pintar atau justru malah membuat kita malas berpikir nih? Hari ini kita akan membahasnya bersama dua narasumber kita, ada Hili Halo teman-teman, aku Hili. dan Keju. Halo teman-teman, aku Keisha, biasa dipanggil Keju. Nah, sekarang kita akan masuk ke segmen yang pertama, yaitu apa itu brain rot. Kita mulai dari hal yang paling dasar dulu deh ya. Belakangan ini, istilah brain rot sering sekali muncul di media sosial. Sebenarnya brain rot itu apa sih? Dan apakah ini benar-benar sebuah penyakit? Nah, sebenarnya tuh brain rot bukan penyakit medis now. Ini tuh istilah buat ngegambarin penurunan kemampuan fokus kita akibat terlalu sering mengonsumsi konten-konten digital yang cepat dan dangkal. Kayak scrolling TikTok dan Reels berjam-jam. Otak kita tuh terbiasa nerima informasi instan. Jadi, kita cepat bosen ketika kita harus membaca artikel panjang atau mengerjakan tugas gitu. Berarti yang berubah itu lebih ke kebiasaan kita ya dalam Iya. memproses sebuah informasi. Betul banget, karena kita kebiasa dengan hiburan dengan hitungan detik. Ketika kita nonton video 1 menit, itu tuh rasanya tuh udah panjang banget. Jadi padahal dulu kita tuh bisa fokus nonton film, baca buku yang durasinya tuh 2 jam tanpa rasa masalah gitu, tanpa rasa boring gitu. Aku ngerasain banget sih, jujur. Niatnya cuma lihat satu video, tapi tahu-tahu udah lewat 1 jam gara-gara algoritma. Pas mau balik belajar, malah jadi susah fokus. Nah, itu tuh karena media sosial itu memang dirancang untuk menahan perhatian kita selama mungkin, atau istilahnya attention economy. Nah, konten pendek yang aneh dan menghibur itu emang sengaja dibuat untuk memicu otak kita agar terus mencari stimulasi serupa. Akibatnya, ya kita terjebak doom scrolling dan sulit menyelesaikan tugas tanpa membuka HP berkali-kali gitu. Nah, Berarti poin utamanya itu teknologi itu netral sebenarnya. Iya. Dan dampaknya tuh tergantung cara kita menggunakannya. Kalau cuma dipakai untuk scrolling tanpa arah, daya berpikir kritis kita yang jadi korbannya. Iya, benar banget. Setelah ini kita akan bahas hubungannya dengan AI generatif seperti ChatGPT di dunia perkuliahan. Sekarang kita masuk ke segmen 2, yaitu AI generatif membantu atau malah membuat malas berpikir. Sekarang kita masuk ke topik yang gak kalah hangat nih. apa tuh? Apa tuh? Yaitu, jujur aja ya, rasanya hampir semua mahasiswa sekarang pernah menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan tugas. Ya nggak Benar, sih? kebanyakan. Dominan, Dominan. Iya. Keju, sebenarnya AI generatif itu apa sih? Singkatnya ya, AI generatif itu teknologi kecerdasan buatan yang bisa menghasilkan teks, gambar, atau video yang berdasarkan perintah kita. Contohnya seperti ChatGPT yang tadi, atau Gemini. Nah, kalau digunakan dengan benar, seperti mencari ide awal atau merangkum materi, AI ini emang sangat membantu produktivitas kita sih.
Tapi di media sosial ini sering ada konten-konten kayak trik mengejarkan tugas belasan halaman cuma modal copy paste AI. Menurut kalian fenomena itu sehat nggak sih? Tentu enggak sih. Enggak banget. Enggak. Itu tuh tantangan buat kita. Masalahnya tuh sebenarnya tuh bukan di AI-nya ya. Tapi ketika kita mulai ngegantiin proses berpikir dengan AI, tugas analisis yang harusnya ngelatih kita membaca referensi malah langsung dikumpulin gitu aja tanpa dibaca lagi. Oh, Apa isi makalah itu, apa isi proposal itu. Jadi kalau misalkan dibiarin, kemampuan analisis kita pasti bakal nurun karena otak kita jarang dilatih gitu sih. Jadi AI ini kayak kalkulator gitu ya, bagus untuk membantu menghitung, tapi kalau kita cuma ngandelin kalkulator tanpa tahu konsep dasarnya, kemampuan matematika kita yang nggak akan berkembang. Iya benar banget gitu. Jadi kesimpulannya AI itu alat bantu, bukan pengganti otak kita. Esensi pintar itu bukan cuma soal tahu jawaban, tapi paham proses mendapatkan jawaban tersebut. Masuk ke segmen ketiga, yaitu dampak kognitif dan teori Jean Piaget. Kita masuk ke dampak yang lebih serius nih. Sekarang kita ngomongin yang serius ya. Iya, oke. Apakah brain rot ini benar-benar bisa memengaruhi cara kerja otak kita? Atau cuman istilah viral aja sih? Hili, bagaimana nih hasil jurnal yang udah kalian pelajari? Berat banget ya Berat jurnal. kan? Udah serius ini. Sebenarnya tuh dampaknya tuh nyata bagi kapasitas kognitif kita now. Kapasitas kognitif tuh kemampuan otak untuk berpikir, mengingat, dan berkonsentrasi. Ketika kita terlalu bergantung ke AI atau konten instan, kemampuan ini menurun karena jarang dilatih. Otak kita jadi terbiasa dengan kepuasan instan, hitungan detik kayak sehingga saat harus membaca jurnal baru 5 menit fokus kita udah buyar. Lu gitu gak? Banyak Gitu sih, juga ya. Kalau ini. emang keseringan kemasukan yang instan-instan gitu. Jadi cepet boring gitu. Benar. Karena emang nggak terlatih gitu, jadi Iya. begitu. Kebiasaan. Kebiasaan ya. Nah, terus ada teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Apa hubungannya sih dengan fenomena ini? Menurut Piaget ya, otak manusia itu emang berkembang ketika kita aktif membangun pengetahuan lewat pengalaman seperti memecahkan masalah, berdiskusi, atau bahkan belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nah, jadi jika proses berpikir aktif ini langsung digantikan oleh jawaban instan dari AI, otomatis ya kesempatan otak kita untuk belajar dan berkembang ya menjadi kurang. Gitu. Bahaya banget ya ternyata ya ini. Jadi kesimpulannya AI ini bukan musuh kita, melainkan tantangannya ada cara para kita mengerjakannya. Iya, benar. Agar kemampuan berpikir kritis yang hanya dimiliki manusia ini tuh nggak hilang. Di segmen terakhir, kita akan langsung membahas solusi konkretnya. Nah, dari tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol panjang nih tentang AI, tentang brain rot. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke dua narasumber kita hari ini. Apa tuh? Betul. Jadi, kesimpulan kalian dari obrolan kita hari ini itu apa sih? Aku dulu. Keju dulu boleh. Keju dulu, boleh. Kesimpulan dari aku ya, di era AI ini, kemampuan menghafal informasi itu sudah tidak begitu krusial, gitu now. Karena semuanya itu bisa dicari secara hitungan detik, secara instan yang tadi kita bilang. Yang paling penting sekarang itu adalah kemampuan berpikir kritis. Critical thinking ya, kita butuh Betul. critical thinking. Dan menganalisis informasi. Karena itulah keunggulan manusia yang memang tidak dimiliki oleh AI itu. Gitu. Oke. Kalau dari Hili, Aku ya. Menurut aku kesimpulannya tuh kita nggak bisa ngebatasin atau ngelarang penggunaan AI. Yang tetap kita bisa lakuin adalah kita harus bijak dalam memakai alat bantu agar kita bisa belajar lebih efektif dan nggak kehilangan kemampuan berpikir kritis kita. Gitu sih dari itu aku. oke lah, luar biasa sekali kesimpulan dari dua narasumber kita. Semoga podcast ini bisa menjadi pengingat nih bagi kita semua. Bagi generasi Z. Keren banget teman-teman narasumber ini atas Keren banget penjelasan dan materinya, keren banget sih. Semoga podcast ini bisa menjadi pengingat nih bagi kita semua tetap menjadi pengendali teknologi, bukan sebaliknya. Saya Naura bersama Aku Hili.
Dan saya Keju. pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa. Bye. Dadah.